Pada suatu hari sang Manikmaya yang masih belia berpamitan kepada ayahnya bahwa ia akan pergi mengembara ke negeri jauh. Ia akan meninggalkan tanah Bharata alias India, tanah kelahiran yang dicintainya. Padahal ayahnya yang keturunan bangsawan itu seorang yang kaya raya, memiliki berpuluh-puluh kapal dagang besar dan kecil. Mungkin ingin mengikuti jejak pamannya yang sering pergi berlayar ke pulau-pulau Dwipantara alias Nusantara, karena sang paman adalah seorang saudagar besar. Bersama sejumlah pengikutnya, berangkatlah sang Manikmaya menuju berbagai negeri untuk mengajarkan ajaran agama Hindu yang telah ia kuasai. Negeri-negeri yang dikunjunginya adalah Pulau Sailan, Gauda, Hujung Mendini, Pulau Sumatera, Bali, dan Jawa Timur. Sebagian pengikutnya ada yang terus menetap di negeri-negeri yang mereka datangi itu. Setelah tinggal beberapa lama di Jawa Timur, sang Manikmaya melanjutkan pengembaraannya ke sebelah barat, dan tibalah ia di Jayasinghapura, ibu kota kerajaan Tarumanegara. Di kota ini ia menetap sambil menyebarkan ajaran Hindu. Karena kepandaian dan kewibawaannya, ia diangkat menjadi kepala golongan pendeta oleh Maharaja Suryawarman, raja di Tarumanagara. Hari berganti bulan berselang, alam pun menerpa jiwa sang resi, dan tumbuhlah benih cinta di hatinya. Menikahlah sang Manikmaya dengan Dewi Tirtakancana, putri Raja Suryawarman. Sebagai hadiah pernikahannya, Raja Suryawarman memberinya wilayah Kendan dengan segala perlengkapan hidup, termasuk angkatan bersenjata dan sejumlah warga masyarakat anak negeri. Sang Manikmaya diangkat menjadi ratu di Kendan sebagai ratu wilayah di bawah kekuasaan kerajaan Tarumanagara. Maharaja Suryawarman mengumumkan pula bahwa sang resi di Kendan harus dilindungi oleh seluruh ratu wilayah yang ada di Jawa Barat. Para kerabat sang resi yang berasal dari India pun diangkat menjadi pembesar di kerajaan Kendan dan Tarumanagara. Sebagai buah kasihnya dengan Dewi Tirtakancana, sang resi dikaruniai beberapa orang putra. Di antaranya ialah Raja Putra Suraliman yang tampan parasnya dan cakap dalam hal peperangan. Pada usia 20 tahun, Raja Putra diangkat menjadi panglima perang dan kemudian dijadikan panglima besar angkatan bersenjata kerajaan Tarumanagara. Dari istrinya yang kedua, Dewi Sanwara, sang resi dikarunia beberapa orang putra. Di antaranya ialah Sri Naragati atau Sri Narawati yang menikah dengan sang Suranawan. Sang Suranawan adalah murid sang resi Guru Manikmaya. Ia dijadikan menantu karena Sri Naragati sangat mencintainya. Sri Naragati biasa juga disebut si Uwur-Uwur, karena pekerjaannya menangkap ikan dan mencari burung di hutan. Pasangan Suranawan dan Naragati memperoleh beberapa orang putra, di antaranya Lala Resi Makandriya atau Rahyang Kebohulan,
Kemudian Resi Makandriya menikah dengan Dewi Aksari Jabung atau Pewahaci Manjangandara yang berputra Pewahaci Manawati atau Dewi Candrarasmi. Pada tahun 490 Saka sang Resi Guru Manikmaya meninggal dunia, sebagai raja pertama di wilayah Kendan. Ia berkuasa selama 42 tahun. Maka naik tahtalah Raja Putra Suralimen menggantikan sang ayahanda sebagai Raja wilayah Kendan yang kedua, tepatnya pada tanggal 12 Paro Gelap bulan Asuji tahun 490 Saka. Suraliman dikenal sebagai raja pemberani dan tak pernah kalah dalam perang. Selama itu ia didampingi istrinya yang bernama Dewi Mutiasari, seorang putri Bakulapura keturunan Wangsa Kudungga. Dewi Mutiasari memberinya 2 orang anak, laki-laki dan perempuan, Sang Kandiawan dan Dewi Kadiawati. Sang Kandiawan diangkat menjadi raja di Medang Jati atau Medanggana, sedangkan Dewi Kadiawati diperistri oleh seorang dari Kotnyewarna, Sumatera, dan menetap di sana. Masa pemerintahan Raja Suraliman berakhir pada tahun 519 Saka. Ia memerintah Kendan selama 29 tahun. Kini Sang Kandiawan atau Sang Layuwatang naik tahta menggantikan ayahnya dengan gelar Sang Batara Wisnu di Medang Jati atau Medanggana. Kala itu Sang Kandiawan beristrikan Dewi Mayangsari atau Komalasari, putri Dewi Mayangwangi dengan Resi Mandra dari Jawa Timur yang tinggal di Kendan. Sedangkan adik Dewi Komalasari yang bernama Prabrata, menjadi patih di Medang Jati. Hasil pernikahan dengan Komalasari, Sang Kandiawan berputra 5 orang laki-laki. Pertama Sang Mangukuhan atau Rahyang Takuli-Kuli yang lahir pada tahun 501 Saka. Kedua Sang Karungkala atau Rahyang Suruwulan yang lahir 3 tahun kemudian. Ketiga Sang Katumarala atau Rahyang Pelesari yang lahir pada tahun 507 Saka. Keempat Sang Sandanggerba atau Rahyang Rawung Langit yang lahir tahun 510 Saka. Kelima Sang Muretikandayun atau Sang Suradharma yang lahir pada tahun 513 Saka dan menikah dengan Dewi Candrarasmi. Sang Kandiawan atau Sang Batara Wisnu di Medang Jati meninggal dunia setelah berkuasa selama kurang lebih 15 tahun. Tampuk pemerintahan beralih ke tangan putra bungsunya, Sang Muretikandayun, yang terjadi pada tanggal 14 Paro Terang bulan Caitra tahun 534 Saka. Sang Muretikandayun memindahkan ibu kota kerajaan dari Kendan ke wilayah Galuh dan nama kerajaan diganti menjadi Kerajaan Galuh. Kendati demikian, kerajaan itu masih tetap di bawah kekuasaan Kerajaan Tarumanagara yang pada saat itu dirajai oleh Maharaja Tarumanagara ke-12 yang bergelar Sri Maharaja Linggawarman. Raja Linggawarman beristrikan Dewi Gangga, putri Raja Wisnu Murni dari Indraprahasta. Mereka dikaruniai beberapa putra, di antaranya Dewi Manakasih yang diperistri oleh Sang Tarusbaya. Mereka dikaruniai 2 orang putra, Dewi Mayangsari dan Sunda Sembawa.
Kerajaan Tarumanagara berakhir setelah Raja Linggawarman meninggal dunia pada tahun 591 Saka. Kekuasaannya dilanjutkan oleh menantunya, Sang Terusbawa. Pada tanggal 9 Paro terang bulan Yesta tahun 591 Saka, nama kerajaan diganti menjadi Kerajaan Sunda. Ketika itu semua kerajaan kecil di Jawa Barat sebelah barat menggabungkan diri ke dalam kekuasaan Sang Tarusbawa. Selama memegang kekuasaannya, Tarusbawa didampingi oleh Pati Wangsanagara yang beristrikan Dewi Mayangsari dan berputra Anggada. Sedangkan kerajaan-kerajaan kecil di sebelah timur, ingin bergabung dengan pemerintahan Sang Wretikandayun, penguasa kerajaan Galuh. Sang Wretikandayun tidak mau berlindung pada kekuasaan orang lain. Pada tahun 592 Saka ia mengumumkan bahwa kerajaan Galuh menjadi negara merdeka dan memisahkan diri dari Tarumanagara ataupun Sunda. Setelah Galuh berdiri sendiri, keadaan negeri dan sistem pemerintahan ditata sedemikian rupa sehingga pada saat itu Galuh merupakan kerajaan terkuat di Jawa Barat sebelah timur. Kerajaan-kerajaan kecil di sekelilingnya satu demi satu bergabung ke bawah kekuasaan Galuh. Sejak saat itu di Jawa Barat berdiri dua kerajaan yang berkuasa, Kerajaan Sunda dan Kerajaan Galuh dengan batas wilayah Sungai Citarum. Kini Kerajaan Galuh berdiri kokoh di bawah kekuasaan Sang Wretikandayun yang didampingi sang istri, Dewi Candraresmi atau Powahaci Mangalengale. Mereka dikaruniai 3 orang putra. Pertama Sang Jatmika atau Rahyang Sempakwaja yang menikah dengan Powahaci Rababu atau Dewi Wulansari dan diangkat menjadi Resi Guru di wilayah Galunggung. Kedua Sang Jantaka atau Resi Wanayasa atau Rahyang Kidul yang menjadi Resi Guru di Denu. Ketiga Sang Jalantara atau Rahyang Mandi Minyak yang menjadi putra mahkota, bahkan merangkap sebagai wakil raja. Selain itu, Rahyang Mandi Minyak pun menguasai para menteri dan pejabat istana, juga sebagai kepala angkatan bersenjata kerajaan Galuh. Kasih sayang Sang Wretikandayun tercurah kepada putra bungsunya, Sang Mandi Minyak. Oleh karena itu, segala keinginan puteranya selalu dituruti, termasuk pesta pora yang sering diadakan di istana. Para undangan pun selalu berlimpah ruah, seolah-olah penyelenggara pesta itu ayahnya sendiri. Sang raja tak menyadari kasih sayangnya merusak moral sang anak. Bukan hanya itu kejelekan Sang Mandi Minyak, ia pun merasa iri kepada kakaknya karena beristri cantik. Ia telah lama memendam perasaan cinta terhadap Dewi Wulansari, kakak iparnya. Dewi Wulansari memang seorang putri yang sangat jelita dan tak ada bandingnya di bumi Galuh. Pada suatu waktu, Sang Mandi Minyak mengadakan pesta yang meriah untuk merayakan hari ulang tahun. Undangan atas nama ayahnya pun disebarkan ke seluruh pelosok negeri. Berduyun-duyunlah para undangan datang yang terdiri dari sejumlah ratu wilayah, menteri, pejabat agama,
panglima perang, para ratu wilayah dari kerajaan Sunda, serta para duta kerajaan sahabat. Pesta ulang tahun berlangsung sangat meriah dan dilakukan sampai larut malam. Sayangnya Sang Sempakwaja tidak bisa hadir karena telah beberapa bulan menderita sakit. Untuk menghormati undangan sang ayah, ia menyuruh istrinya, Dewi Wulansari, untuk menghadirinya. Rupanya Dewa Asmara menyambut sang Dewi di sana. Ketika orang-orang tidur lelap setelah lelah berpesta, sang mandi minyak menyelinap masuk ke kamar Dewi Wulansari. Pada mulanya Wulansari merasa terkejut didatangi adik iparnya, namun akhirnya ia pun pasrah tatkala sang mandi minyak mencumbunya. Maklum telah lama ia tidak bermesraan dengan suaminya. Selama 4 hari pesta, mereka asyik bermesraan. Bagaimanapun apiknya menyimpan aib, pada suatu saat akan terbongkar juga. Begitu pula perbuatan Dewi Wulansari dengan mandi minyak akhirnya diketahui suaminya. Untuk beberapa lama sejak kejadian itu Rahyang Sempakwaja tidak mau mendekati istrinya. Hasil hubungannya dengan mandi minyak, Dewi Wulansari mengandung dan lahirlah seorang bayi laki-laki yang diberi nama Sang Sena, atau Bratasena. Berkat kebijaksanaan ayahnya, Wureti Kandayun, Sempakwaja tidak membenci adiknya, bahkan ia memaafkan istrinya dan kembali menyayanginya. Tidak berapa lama kemudian, mereka dikaruniai 2 orang anak laki-laki, yaitu Rahyang Purbasora yang lahir pada tahun 565 Saka dan Rahyang Demunawan atau Sang Swekarma yang lahir pada tahun 568 Saka. Setelah 90 tahun menguasai kerajaan Galuh, akhirnya Sang Wureti Kandayun meninggal dunia pada tahun 624 Saka. Ia merupakan Raja Galuh pertama yang menjabat pula sebagai Raja Resi di wilayah Menir. Istri Wureti Kandayun pulang ke Jawa Tengah dan menjadi ratu di kerajaan Medang Mataram, dengan gelar Rani Pragawati Linggapretiwi. Setelah Wureti Kandayun tiada, singgasana kekuasaan beralih kepada putra mahkota, Sang Mandi Minyak. Waktu itu Sang Mandi Minyak menikah dengan Dewi Parwati atau Dewi Pragawati, putri pasangan Sang Rani Simba dengan Kartikeya Singha, Raja Keling atau Kalingga di Jawa Tengah. Dari pernikahannya, Sang Mandi Minyak mempunyai beberapa orang anak, di antaranya Dewi Sanaha. Kemudian Sanaha dinikahkan dengan Bratasena, masih saudara seayah, lain ibu. Mandi Minyak menjadi Raja Galuh hanya berlangsung 7 tahun lamanya. Ia meninggal pada tahun 631 Saka. Selanjutnya tahta kerajaan dipegang oleh putranya, Bratasena dengan gelar Sang Sena Raja Putra Linggabuwana. Sementara itu Sang Purbasora pun telah menikah dengan Dewi Citrakirana, putri Prabu Resi Padmahariwangsa, Ratu wilayah Indraprahasta. Ia dan adiknya, Sang Demunawan,
merasa iri terhadap Bratasena yang menjadi Raja Galuh. Oleh karena itu, mereka berunding untuk menyerang kerajaan Galuh. Purbasora minta bantuan kepada mertuanya dan kepada kerajaan-kerajaan wilayah yang tidak setia terhadap Galuh. Selain itu, datang pula bala bantuan dari kerajaan Sriwijaya berupa angkatan bersenjata, perhiasan, kendaraan, dan yang lainnya. Kemudian ibu kota kerajaan Galuh diserang dari dua arah, dan terjadilah peperangan yang sangat dahsyat. Pihak Galuh kian terdesak karena pasukan perangnya tidak seimbang. Akhirnya Purbasora dapat menduduki Galuh. Ia menjadi Raja Galuh dengan gelar Prabu Purbasura Jaya Sakti Mandraguna pada tahun 638 Saka. Dalam pemerintahannya ia didampingi Pati Balangantrang yang telah berputra Dewi Sekarwangi. Ketika pertempuran berkobar di Galuh, Sang Sena bersama para pengikutnya melarikan diri. Mereka menyingkir ke Jawa Tengah dan menetap di kerajaan Medang Mataram, tempat Dewi Parwati atau mertuanya berkuasa. Kala itu Sang Bratasena telah mempunyai beberapa orang anak, di antaranya Rahyang Sanjaya yang telah lebih dulu pergi ke Pragawatipura, ibu kota kerajaan Medang Mataram, Mataram kuno. Pada tahun itu Dewi Parwati atau Pragawati meninggal dunia. Selanjutnya pemerintahan dipegang oleh menantunya, Sang Bratasena. Sang Sena menjadi Raja Medang Mataram dengan Prameswari Dewi Sanahe atau Dewi Bagawati. Sedangkan Rahyang Sanjaya diangkat menjadi Raja Muda atau Putra Mahkota, dan Panglima Perang. Sebagai seorang Panglima Perang yang masih muda, Sanjaya menyimpan dendam atas terusirnya sang ayah dari Galuh. Maka pada suatu hari ia bersama pengikutnya pergi ke Jawa Barat untuk menemui pamannya di Denuh yang bernama Resi Guru Ajantaka atau Rahyang Kidul, yang pada waktu itu telah berputra Balangantrang. Sanjaya mengutarakan maksudnya agar Rahyang Kidul membantu jika ia menyerang Purbasura. Rahyang Kidul menolak dengan halus lalu memberi saran agar Rahyang Sanjaya pergi ke kerajaan Sunda. Ternyata di sana keberuntungan menyambutnya. Raja Sunda menerimanya dengan senang hati. Di sini Rahyang Sanjaya bertemu jodoh dengan Dewi Tejakancana atau Dewi Sekar Kencana, cucu Maharaja Tarusbawa, Raja Sunda, atau putra Sunda Sembawa. Jalinan cinta kasih mereka diakhiri dengan pernikahan. Beberapa lama kemudian Dewi Tejakancana memberinya seorang putra yang diberi nama Raden Anom Barmawijaya atau Rahyang Tamaperan. Rupanya keberuntungan masih menyertai Rahyang Sanjaya. Selanjutnya ia dipercaya menggantikan Sang Tarusbawa menjadi Raja Sunda dengan gelar Maharaja Harisdharma Bima Parakrama Prabu Maheswara Sarwajita Satru Yudani Purnajaya. Dendam masih membara dan niatnya untuk menyerang Sang Purbasura kian terpahat di hati Sanjaya. Maka didatangkannya bala bantuan dari ayahnya di Medang Mataram. Kemudian digabungkan dengan pasukan perang kerajaan Sunda. Berangkatlah pasukan perang yang lengkap itu menuju kerajaan Galuh dipimpin oleh Rahyang Sanjaya sendiri.
Pasukan Rahyang Sanjaya menyerbu pada malam hari pada waktu para prajurit Galuh sedang tidur nyenyak. Pasukan Medang Mataram mengepung ibu kota Galuh dari sebelah timur dan selatan, sedangkan pasukan Sunda menyerbu dari sebelah barat dan utara. Mereka menyerang bagaikan banteng mengamuk, memporak-porandakan isi ibu kota kerajaan. Perang berkobar dengan dahsyatnya antara pasukan Rahyang Sanjaya yang didampingi Pati Anggada, putra Dewi Mayangsari, dengan pasukan Prabu Purbasura yang didampingi Panglima Surabairawa dan Pati Balangantrang. Pihak Galuh panik dan kian terdesak, banyak tentaranya yang bersembunyi dan melarikan diri. Pati Balangantrang tidak mampu melindungi Prabu Purbasura, karena musuh menyerbu tak henti-hentinya, maka ia pun melarikan diri ke hutan bersama sejumlah hamba sahayanya. Akhirnya Prabu Purbasura terbunuh oleh Rahyang Sanjaya, dan kemenangan diperoleh oleh pihak Sunda. Kerajaan Galuh jatuh ke tangan Rahyang Sanjaya. Pada tanggal 14 Parogelap bulan Caitra tahun 645 Saka, resmilah Rahyang Sanjaya menjadi raja di Galuh. Sejak itu, ia merajai dua kerajaan, Sunda dan Galuh. Sebenarnya kaum kerabat Rahyang Sanjaya, terutama Resi Guru Sempakwaja dan Demunawan, merasa tidak rela kerajaan Galuh menjadi negara taklukan kerajaan Sunda. Rahyang Sanjaya tetap tinggal di ibu kota kerajaan Sunda, sedangkan kerajaan Galuh dikuasakan kepada Prabu Permanadikusuma sebagai raja taklukan. Prabu Permanadikusuma adalah putra Prabu Purbasura. Kala itu Prabu Permanadikusuma mempunyai dua orang istri, Dewi Naganingrum atau Dewi Manduwangi sebagai permaisuri, dan Dewi Pangrenyep. Dewi Naganingrum adalah putra Dewi Sekarwangi dan cucu Pati Balangantrang, sedangkan Dewi Pangrenyep adalah putra Pati Anggada dan cucu Dewi Mayangsari. Di samping menjabat sebagai raja di Galuh, Prabu Permanadikusuma juga berstatus sebagai resi dengan nama Ki Hajar Sukaresi, atau Sajala-Jala Sakti. Oleh karena itu, ia sering meninggalkan istana untuk pergi bertapa, dan ia pun senantiasa berpakaian sebagai pertapa. Dari sang permaisuri, Prabu Permanadikusuma mempunyai putra bernama Sang Manara, atau Siung Wanara, atau Raden Suratama. Sedangkan dari Dewi Pangrenyep, belum dikaruniai putra. Kerajaan Galuh tidak lepas dari pengawasan kerajaan Sunda, oleh sebab itu, ditempatkanlah seorang wakil penguasa kerajaan Sunda di ibu kota Galuh, yaitu Raden Anombarmawijaya, atau Rahyang Tamperan, yang berstatus sebagai duta pati atau wakil raja. Setelah lama tinggal di istana, diam-diam Barmawijaya menaruh hati terhadap Dewi Pangrenyep. Ia selalu mencari kesempatan untuk mencurahkan perasaan cintanya, namun kesempatan itu tak kunjung datang. Pada suatu waktu ketika Prabu Permanadikusuma sedang bertapa di pertapaan, Raden Barmawijaya masuk ke kamar Dewi Pangrenyep.
Tentu saja sang Dewi terperanjat dibuatnya, dan ia tersipu-sipu merasa malu karena saat itu sang Dewi sedang tidur terlentang. Perasaan malu sang Dewi lenyap tatkala Barmawijaya mencumbunya dengan mesra. Maklumlah sudah setahun lamanya Dewi Pangrenyep tidak tidur bersama sang Prabu. Semenjak itu hubungan Dewi Pangrenyep dengan Raden Barmawijaya kian intim, dan sering berasyik mesra. Betapapun tertutupnya jalinan cinta mereka, Dewi Pangrenyep dengan Barmawijaya, namun akhirnya tercium juga oleh Prabu Permanadikusuma dan oleh pegawai istana serta masyarakat banyak. Apalagi setelah itu Dewi Pangrenyep mengandung yang kemudian melahirkan bayi laki-laki. Bayi laki-laki itu diberi nama Raden Kamarasa atau Sang Aryabanga. Pengkhianatan Barmawijaya terhadap Prabu Permanadikusuma tidak sampai di situ. Ia ingin melenyapkan sang Prabu, maka disuruhnyalah seorang hamba sahaya untuk membunuh Prabu Permanadikusuma yang sedang bertapa di dekat Sungai Citarum. Hamba sahaya itu berpakaian seperti pertapa agar tidak mencurigakan, dan berhasillah ia membunuh sang resi. Namun nasib sial pun menimpa si pembunuh. Ia dikepung oleh angkatan bersenjata Galuh atas perintah sang Tamperan, dan akhirnya dibunuh oleh sang Tamperan sendiri. Sebenarnya hal ini adalah siasat sang Tamperan agar maksud jahatnya tak diketahui orang, tetapi walaupun begitu, siasatnya itu tetap ada yang mengetahuinya. Setelah Prabu Permanadikusuma meninggal dunia, maka Rahyang Tamperan atau Barmawijaya menggantikan kedudukannya sebagai Raja Galuh. Selain itu ia pun menggantikan kedudukan sebagai suami kedua istri Permanadikusuma. Dewi Pangrenyep dijadikan permaisuri, sedangkan Naganingrum sebagai istri kedua. Bersamaan dengan itu, Rahyang Sanjaya pindah ke Jawa Tengah menjadi raja di Kerajaan Medang Mataram. Kerajaan Sunda diserahkan kepada putranya, Rahyang Tamperan. Pada tahun 564 Saka, Sang Tamperan dilantik sebagai raja yang berkuasa di Kerajaan Sunda dan Galuh, tetapi tidak termasuk wilayah Saunggalah dan wilayah lainnya yang diperintah oleh Resi Guru Demunawan. Pada waktu Rahyang Tamperan naik tahta, Raden Surotama, yaitu putra Naganingrum dari Prabu Permanadikusuma, mulai beranjak dewasa. Kendati pun ia telah dijadikan putra angkat oleh Barmawijaya, namun ia tidak mau tinggal di istana, melainkan tinggal di Duku Geger Sunten bersama Ki Balangan Terang atau moyangnya. Raden Surotama sangat disayang oleh Ki Balangan Terang. Tiap malam diberi cerita tentang kerajaan Geluh pada waktu pemerintahan Prabu Purbasura berkuasa. Selain itu, ia diberi pula cerita tentang ayahnya, Prabu Permanadikusuma, yang dibunuh atas inisiatif Sang Tamperan, serta tentang pengkhianatan Dewi Pangrenyep dan lahirnya Rahyang Banga. Rupanya cerita Ki Balangan Terang membuat gundah hati Sang Teruna Surotama. Siang malam ia berpikir bagaimana caranya merebut kembali kerajaan Galuh Pakuan dan menangkap Sang Tamperan.
Keinginannya itu diutarakan kepada Ki Balangantrang. Ki Balangantrang sangat mendukung keinginan Sang Cicit, maka diberinya bantuan angkatan bersenjata yang lengkap, yaitu bekas anak buah Purbasura yang melarikan diri. Di samping itu, datang pula bantuan pasukan bersenjata dari Kuningan di bawah pimpinan Sang Tumanggal, Sang Wulan, dan Sang Tumenggung. Mereka bermaksud ingin membantu penyerbuan terhadap Sang Tamperan, dan selanjutnya ingin ikut menjaga kerajaan Galuh Pakuan. Sementara itu, di pusat kerajaan Galuh, putra mahkota Raja Muda Rahyang Banga sedang menyelenggarakan sabung ayam. Persabungan itu dilaksanakan di lapangan istana yang dihadiri oleh segenap lapisan warga masyarakat, mulai dari pejabat tinggi hingga rakyat jelata. Ayam Sang Manara atau Surotama pun ikut tampil dalam persabungan itu. Persabungan berlangsung dengan meriah. Sorak-sorai penonton menambah gegap gempita suasana persabungan. Ayam Rahyang Banga selalu menang dalam perkelahiannya. Kesempatan ini digunakan oleh Raden Surotama untuk memulai penyerangan, maka diaturnyalah strategi penyerangan dengan cara mengepung sekitar istana. Pasukan bersenjata Sang Manara dan Ki Balangantrang telah siap di tempatnya masing-masing, maka menyerbulah mereka dengan serempak. Pasukan Ki Balangantrang menyerang istana, sedangkan pasukan Sang Manara menyerang angkatan bersenjata yang menjaga Rahyang Banga di penyabungan. Pecahlah pertempuran dengan dahsyatnya. Galuh Pakuan menjadi medan laga dan banjir darah pun tak terkendalikan. Akhirnya angkatan bersenjata Sang Tamperan kalah. Prajurit yang gugur tak terbilang banyaknya, dan yang masih hidup banyak yang ditawan. Bahkan Rahyang Tamperan dan Dewi Pangrenyep pun dimasukkan ke dalam penjara. Ketika perang sedang berkecamuk, Rahyang Banga bersama sejumlah perwira dan menteri menyingkir ke dalam hutan. Kemudian ia mengutus Panglima Wiraloka, adik Dewi Pangrenyep, bersama 3 orang hamba untuk pergi ke kerajaan Medang Mataram, dengan membawa berita tentang kekacauan di Galuh. Demikian pula ke kerajaan Sunda pun ia mengutus Menteri Nandaka, cucu Pati Anggada, untuk memberitahu dan meminta bantuan angkatan bersenjata. Selanjutnya, pada malam hari Rahyang Banga bersama pengikutnya mengendap-endap menuju penjara besi. Ia berhasil membebaskan ayah dan ibunya. Sang Manara mengetahui bahwa Sang Tamperan dan istrinya akan melarikan diri. Kemudian terjadilah perkelahian seru di dekat penjara antara Sang Manara, Sang Tamperan, dan Sang Banga. Sang Tamperan dan Pangrenyep berhasil meloloskan diri dari arena perkelahian itu. Namun mereka tersusul oleh pasukan Manara dan mereka dipanah sampai meninggal. Akhirnya Rahyang Banga bersama pengikutnya pun tertangkap dan ditawan. Bersamaan dengan itu, Menteri Nandaka yang diutus pergi ke Sunda telah kembali disertai angkatan bersenjata kerajaan Sunda. Akan tetapi mereka juga tertangkap di perbatasan sebelah barat oleh kesatuan bersenjata Sang Tumanggal dan Sang Wulan.
Setelah menempuh perjalanan beberapa hari, Menteri Wiraloka, utusan Sang Banga, sampai ke Medang Mataram. Surat dari Rahyang Banga diberikannya kepada Rahyang Sanjaya. Betapa marahnya Sanjaya ketika membaca surat dari cucunya. Mukanya merah padam dan tubuhnya gemetar menahan berang. Segera ia mempersiapkan angkatan bersenjata sebanyak-banyaknya untuk dikirim ke Galuh. Angkatan bersenjata itu dijadikan 4 pasukan besar dengan masing-masing diberi nama. Pasukan ke-1 bernama Tonarasakti dipimpin oleh Rahyang Sanjaya sendiri. Pasukan kedua bernama Samberjiwa dipimpin oleh Sang Putera Mahkota, Rakai Panangkaran. Pasukan ketiga bernama Bairawa Mamuk dipimpin oleh Jagat Bairawa, dan pasukan keempat bernama Batara Kroda yang dipimpin oleh Panglima Langlang Sebrang. Berangkatlah pasukan Medang Mataram menuju Galuh. Pasukan besar Tomarasakti maju lebih dulu, langsung menyerbu musuh. Di perbatasan daerah Galuh mereka dihadang oleh kesatuan bersenjata Sang Tumanggal, Sang Wulan, Sang Pandawa, dan Sang Manara. Perang pun berkecamuk, mereka mengamuk bagaikan banteng gila. Ketika pasukan Rahyang Sanjaya nyaris kalah, datanglah pasukan Samberjiwa yang dipimpin oleh Sang Panangkaran, yang banyaknya 6 kali lipat pasukan Galuh. Pihak Galuh merasa takut melihat pasukan Medang yang begitu banyak. Betapa tidak, sebab pasukan perang Medang Mataram yang besar itu sudah terkenal sebagai pasukan yang selalu menang dalam peperangan, mengalahkan kerajaan-kerajaan di Pulau Jawa dan wilayah seberang. Ketika pasukan Panangkaran akan mulai menyerbu, datanglah Sang Resi Guru Demunawan atau Sewekarma yang saat itu berusia 93 tahun, bersama para resi dan para pendeta. Maksud kedatangannya ialah untuk menghentikan peperangan yang terus berkecamuk. Dengan budinya yang luhur serta kewibawaannya, Resi Guru Demunawan berhasil melerai yang sedang bertempur. Pasukan Panangkaran yang telah siap tempur berhenti tak meneruskan niat mereka. Demikian pula pasukan Bairawa Mamuk dari sebelah utara, dan pasukan Batara Kroda dari selatan menghentikan maksud penyerangan mereka. Suasana kembali tenang seakan-akan tidak pernah ada kejadian apa-apa. Sang Resi Guru Demunawan mengumpulkan sejumlah orang terkemuka yang terdiri dari Menteri Kerajaan, Panglima Pasukan, Putra Mahkota, Sang Tumenggung, Sang Juru, Sang Nangganan, Pati, Ratu Wilayah, Mangkubumi, Resi, Pendeta, Sang Pameget, Sang Dipati, Sang Arya, dan lainnya. Semua berkumpul di dalam istana Galuh untuk bermusyawarah yang dipimpin oleh Resi Guru Demunawan. Musyawarah pun berlangsung dengan tertib dan menelorkan keputusan-keputusan, di antaranya sebagai berikut. Mengakhiri permusuhan, saling memaafkan dan menjalin persahabatan, juga saling membantu dan tolong-menolong di antara mereka. Di antara mereka tidak boleh melakukan pembalasan, sebab mereka masih satu nenek moyang,
semua bentuk permusuhan harus dihentikan dan mereka yang ditawan harus dibebaskan. Bila terjadi pertentangan di antara mereka, harus diakhiri dengan perdamaian melalui musyawarah. Hubungan persaudaraan dan kekerabatan tidak boleh putus, harus saling menyayangi dan tidak boleh menundukkan negeri lain. Wilayah kekuasaan Kerajaan Sunda adalah dari Sungai Citarum ke sebelah barat. Raja yang berkuasa di negeri Sunda adalah Raden Kamarasa atau Rahyang Banga, dengan gelar penobatan Prabu Kertabuana Yasawiguna Haji Mulya. Daerah kekuasaan Kerajaan Galuh adalah dari Sungai Citarum ke sebelah timur. Raja yang berkuasa di negeri Galuh adalah Raden Surotama atau Rahyang Manara, dengan gelar penobatan Prabu Jayaprakosa Mandaleswara Sakalabuwana. Resi Guru Demunawan menjadi Prabu Resi Guru Saunggala di bumi Galuh. Saunggala adalah wilayah merdeka yang dijadikan wilayah agama dan bebas pajak. Rahyang Sanjaya menjadi Raja Medang di bumi Mataram yang ada di Jawa Tengah. Semua bentuk perdagangan dan penangkapan ikan di laut diizinkan secara terbuka. Pantai laut sebelah utara dan selatan juga menjadi batas wilayah kerajaan, dijaga bersama-sama oleh angkatan bersenjata masing-masing. Semua tempat peribadatan harus dijaga keamanannya serta harus diberi bantuan moral dan material. Penduduk bebas memeluk agamanya masing-masing dan harus saling menghormati. Adat istiadat masyarakat pribumi harus dilindungi, juga saling membantu angkatan bersenjata bila diperlukan. Wilayah kekuasaan Resi Guru Demunawan harus dihormati oleh semua pihak, di antara mereka tidak boleh melanggar perjanjian yang telah disepakati dan harus sejalan dengan peraturan yang tunggal, agar kita dilimpahi kejayaan hingga anak cucu yang akan datang. Mereka yang turut bermusyawarah, termasuk Rahyang Sanjaya, merasa lega dan bertekad untuk bekerja sama selamanya. Keputusan musyawarah ditandatangani oleh Sang Demunawan sebagai Resi Guru Saunggala, Rahyang Sanjaya sebagai Raja Medang Mataram, Rahyang Manara sebagai Raja Galuh, dan Rahyang Banga sebagai Raja Sunda. Di samping itu, keputusan ini pun ditandatangani oleh para saksi yang terdiri dari Sang Panangkaran sebagai Putra Mahkota Medang Mataram, Pati Balangantrang sebagai Pati Senior Galuh, Sang Wiraloka sebagai Panglima Kerajaan Sunda, Sang Kretayuda sebagai Panglima Kerajaan Galuh, dan Panglima Langlang Sebrang sebagai Panglima Kerajaan Medang Mataram, serta wakil dari negeri seberang. Sedangkan para saksi yang mewakili pejabat keagamaan adalah Sang Darmatyaksa urusan agama Siwa, Sang Darmatyaksa urusan agama Wisnu, dan Sang Darmatyaksa urusan agama Buddha. Surat perjanjian ini dibuat dua buah, sebuah diberikan kepada Resi Guru Demunawan yang ditulis dalam bahasa dan aksara Sunda kuno, sedangkan sebuah lagi diberikan kepada Rahyang Sanjaya yang ditulis dalam bahasa dan aksara Jawa kuno. Peristiwa dan hasil perjanjian di Istana Galuh ini ditulis oleh Sang Yukta, Menteri Perhubungan Kerajaan Galuh,
yaitu Sang Tambakbaya, adik Sang Tambakwesi, keduanya putra Resi Guru Demunawan. Perjanjian ini disebut pula perjanjian kaum keluarga yang bertiti mangsa tanggal 15 Paro Terang, bulan Palguna, tahun 661 Saka. Setelah perjanjian selesai, Sang Manara dinikahkan dengan Dewi Kencanawangi, sedangkan Rahyang Banga dinikahkan dengan Dewi Kencanasari, adik Dewi Kencanawangi. Kedua putri ini adalah putra Sang Kretamanggala, sedangkan Kretamanggala adalah putra Sang Tambakwesi. Rahyang Sanjaya tidak menyesal atas kematian putranya, Sang Tamperan dan menantunya, karena ia tahu segala perbuatan putranya yang tak terpuji dari cerita yang disampaikan oleh Sang Demunawan dan Panglima Wiraloka. Kendati demikian, ia pun merasa senang karena cucunya, Rahyang Banga, diangkat menjadi raja di Sunda. Sebagai tanda kasih terhadap sang cucu, Rahyang Sanjaya memerintahkan kepada 200 orang prajuritnya untuk tinggal sementara di kerajaan Sunda untuk menjaga keamanan negara. Pasukan prajurit itu dipimpin oleh Panglima Muda Sang Suratara. 3 hari setelah perjanjian kaum keluarga, para peserta musyawarah pulang ke negerinya masing-masing.